ini perlu kita pahami agar yang disebut langka di sini adalah kelangkaan. Makanya zaman dahulu meskipun sudah banyak ditemukan fosil Gallikelor, banyak sekali orang-orang yang menyebutkan bahwa fosil Gallikelor ini sangat langka. Itu adalah jenis fosil Gallikelor di bagian, karena ada juga fosil Gallikelor yang bagian-bagian tertentu dengan batu kelor. Mbah buyut kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Gallikelor, yaitu yang mengarah pada sebuah kelangkaannya, teman-teman. Sejak zaman dahulu, sebenarnya fosil Gallikelor ini sudah banyak sekali didapatkan, banyak sekali ditemukan hingga di era sekarang. Tidak sedikit orang-orang yang mengoleksi fosil Gallikelor, baik itu sudah berupa batu cincin, batu liontin, ataupun yang masih berbentuk bongkahan. Sebagian ada yang mengkoleksi sudah memfosil, sebagian juga ada yang mengkoleksi yang masih dalam bentuk kayu di bagian galihnya. Kenapa orang dahulu mengatakan bahwa fosil Gallikelor ini sangat langka sekali? Sebenarnya ini perlu kita pahami agar sahabat-sahabat pecinta fosil Gallikelor lebih paham lagi tentang fosil Gallikelor yang mengarah pada sebuah kelangkaannya. Langkanya itu di mana? Kelangkaannya itu bukan terletak pada materialnya atau fosilnya atau galihnya, tidak, teman-teman. Yang disebut langka di sini adalah kelangkaan pada sebuah kualitas, kelangkaan pada sebuah energi yang terkandung di dalamnya. Begitu. Makanya zaman dahulu meskipun sudah banyak ditemukan fosil Gallikelor, banyak sekali orang-orang yang menyebutkan bahwa fosil Gallikelor ini sangat langka. Dikarenakan apa? Dari sekian banyak fosil Gallikelor yang kita dapatkan, dari sekian banyak fosil Gallikelor yang kita koleksi, dan dari sekian banyak fosil Gallikelor yang kita jumpai, belum tentu fosil Gallikelor tersebut itu adalah jenis fosil Gallikelor yang berkualitas atau yang kualitasnya bagus, begitu. Untuk jenis fosil Gallikelor yang kualitasnya bagus, sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu kita bisa melihat dari segi seratnya yang semakin padat. Nah, di bagian warna hitamnya, itu harus hitamnya itu hitam pekat. Selain hitam pekat, juga lebih mengkilat, dan fosilnya itu cukup kuat sekali, yang artinya tidak mudah rapuh. Karena ada juga fosil Gallikelor yang bagian-bagian tertentu itu kondisinya agak sedikit rapuh atau mudah pecah dan lain sebagainya meskipun sudah membatu. Dan zaman dahulu sering atau kebanyakan orang-orang menyebutnya dengan batu kelor. Karena untuk bahasa fosil ini kan di era zaman sekarang, zaman dahulu di zaman Mbah buyut kita itu menyebutnya batu kelor. Makanya di konten saya sebelumnya saya menyebutkan bahwa yang tuahnya paling kuat itu adalah yang sudah membatu atau yang sudah memfosil. Secara logika, yang bagus dipakai untuk perhiasan juga itu adalah Gallikelor yang sudah memfosil atau yang sudah membatu. Sehingga zaman dahulu orang-orang menyebutnya batu kelor. Di zaman sekarang disebut dengan fosil kelor karena sudah membatu. Lalu kenapa? Dalam penelitian ilmiahnya, itu energinya secara alami lebih besar yang belum membatu atau yang masih dalam bentuk kayu ketimbang yang sudah membatu. Dikarenakan itu masih menancap di bumi atau masih menyatu dengan tanah, sehingga gelombang energi alami dari bumi dan gelombang energi alami dari kayu kelor yang bagian galihnya itu masih berkolaborasi sehingga sangat kuat sekali. Berbeda dengan Gallikelor yang sudah kita pakai perhiasan. Kalau yang sudah kita pakai tentunya lebih kuat di bagian fosilnya yang sudah membatu. Ya mungkin itu adalah salah satu dari sekian banyak alasan Tuhan kenapa Gallikelor digendaki sampai membatu. Tentunya agar bisa dipakai perhiasan sekaligus dimanfaatkan sisi lainnya oleh setiap manusia yang memang benar-benar membutuhkan dan memang benar-benar mau mengkaji alam ini dengan lebih dalam dan lebih luas. Gitu.
Sekali lagi, zaman dahulu fosil gali kelor ini disebut dengan batu kelor. Kalau zaman sekarang disebut fosil kelor. Lalu apakah yang belum membatu tidak baik dipakai? Baik saja, bagus saja, asalkan sesuai. Yang saya maksud sesuai di sini adalah kita bisa memanfaatkan keadaan material tersebut masih dalam bentuk kayu atau sudah memfosil. Jikalau gali kelor tersebut belum membatu atau masih dalam bentuk kayu, itu yang baik dipakai untuk gelang, dipakai untuk tasbih, tongkat, dan sejenisnya. Karena untuk perhiasan itu lebih baik yang sudah membatu ketimbang yang belum membatu. Secara energi pun ternyata menurut penelitian saya pribadi, ternyata jika dipakai itu yang lebih kuat yang sudah membatu atau memfosil. Dan pada kenyataannya di zaman dahulu yang mempunyai koleksi gali kelor yang bisa dites sewaktu-waktu, yang bisa dites dimanapun, itu dari jenis fosil gali kelor yang sudah membatu. Lebih tepatnya batu kelor atau zaman sekarang disebut dengan fosil kelor gitu. Kalaupun ada kelor yang belum membatu tapi bisa dites, itu biasanya diisi melalui asma atau diisi kotam dan lain sebagainya. Dan untuk jenis fosil gali kelor yang bisa dites sewaktu-waktu, bisa dites dimanapun, itu adalah jenis fosil gali kelor yang super langka sekali. Dan itu biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tentunya oleh orang-orang pilihan, entah itu dari sebuah penemuan dan lain sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang mempunyai fosil gali kelor yang bisa dites sewaktu-waktu, dites kapanpun dari hasil pemaharan. Dikarenakan itu adalah faktor jodoh, teman-teman. Karena Tuhan memberikan jodoh kepada kita, itu dari arah manapun, terserah dari arah manapun, tergantung Tuhan yang menghendakinya. Dan untuk ciri-ciri fosil gali kelor yang bisa dites secara langsung dimanapun dan kapanpun, itu tidak bisa kita lihat. Maksudnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kecuali pada fosil gali kelor yang berkualitas, itu bisa kita lihat materialnya secara kasat mata. Karena untuk jenis fosil gali kelor yang bisa untuk kekebalan, itu sudah menyangkut hal yang tidak kasat mata, arahnya ke gaib. Nah, gitu. Karena itu adalah hal yang tidak masuk akal. Karena itu memang di luar batas logika kita sebagai manusia. Dan itu sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, dalam perjumpaan kali ini kiranya cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa menambah kemanfaatan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.